Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para rekan-rekan pewarta kesehatan di seluruh Nusantara, pada kesempatan kali ini kita telah bersama Bapak Hermansyah, salah satu praktisi kesehatan di mana dia pernah sebagai tenaga Nusantara Sehat Tim dan tenaga Nusantara Sehat Individu. Ya, selamat siang Pak Hermansyah. Selamat siang, ya. Ya, nah pada kesempatan kali ini kita bersama Bapak Hermansyah akan membahas beberapa poin. Oke, nah mungkin kita mulai ke topik yang pertama Pak Hermansyah. Tantangan dan hambatan tenaga Nusantara Sehat dalam penanganan COVID-19. Mungkin bisa berbagi cerita untuk rekan-rekan semua. Oh iya, sebenarnya kompleks sih, ini kompleks sekali karena kita semua tahu bahwa peran tenaga kesehatan di era COVID ini sangat sentral, sangat sentral. Jadi keberadaan tenaga kesehatan itu di semua lini bukan saja terkait tentang sebagai profesi ya, praktisinya tidak, tapi dia tenaga kesehatan sekarang itu dia menjangkau semua aspek gitu. Kalau di Nusantara saya sendiri, mungkin kalau di kota teman-teman menganggapnya ya tenaga kesehatan itu ya seperti tenaga kesehatan pada biasanya, kerja sebagai praktisi, melayani sebagai profesinya dan lain. Tapi kalau di pelosok enggak. Di pelosok negeri itu sepemahaman saya, karena saya sering juga akhir-akhir ini dengan teman tenaga Nusantara Sehat, baik di tim maupun individu. Saya punya teman Papua itu hampir beberapa tim di sana, sering curhat sebenarnya gitu, sering curhat terkait tentang masalah pandemi ini. Sebenarnya masalah tentang ini interaksi kasus mereka. Karena kalau di daerah pelosok itu pemahaman tentang COVID itu masih jauh gitu. Mereka hanya menganggap bahwa COVID ini hanya, kalau kita bahasa kerennya ya, itu konspirasi lah, ini hanya akal-akalan lah, sebagainya gitu. Itu kalau istilah kita. Pertanyaan yang kedua, memang mereka belum langsung efeknya, belum merasakan. Betul dari data misalnya pemerintah dan lain itu sampai ribuan begitu per hari dan lain itu, betul nggak? Itu kan mereka baru melihat begitu. Itu gap antara perspektif masyarakat kota dengan masyarakat pelosok itu jauh begitu. Jadi kalau teman-teman merasa bahwa di masyarakat kota itu daya tangkap dan kan memang informasi itu upgrade sekali terkait tentang informasi apapun, apalagi tentang pandemi. Jadi kalau di masyarakat pelosok enggak, itu justru mereka sumber kebenaran itu justru ada di orang-orang yang percaya, misalnya kepala tokoh-tokoh agama, kepala suku dan lain gitu. Kalau tenaga kesehatan ya itu dianggap suara sumbang saja begitu. Nah, makanya itu disebut tantangan tadi, tantangan teman-teman tenaga Nusantara secara khususnya. Itu tantangan beberapa hal yang saya lihat sejauh ini terkait posisi saya di sana juga. Dan juga saya akhirnya sharing bagaimana sih kenyataannya. Ternyata hal itu ternyata bukan saya, ternyata teman-teman hampir sebagian tenaga Nusantara di timur ya, di timur ini ya, di timur itu seperti itu. Itu tantangan kalau di era-era pandemi terkait edukasi informasi dan itu sebenarnya yang menjadi tantangan. Kalau di masyarakat spesifik masyarakat pelosok begitu yang DTPK. Seperti itu sih kalau saya lihat menjadi tantangan sekarang yang dihadapi itu seperti itu. Contoh saya kasusnya saya sebut di Halmahera Timur ya, saya khususnya di Patlian itu, kami yang harus datang di rumah loh. Dan itu dianggap lagi orang tutup rumah lagi. Kami bawa vaksin dan lain itu untuk door to door tadi, untuk mencapai jumlah sasaran tadi, untuk kejar target gitu. Tapi ternyata tidak. Kita yang datang di sana justru kayak kita yang diusir. Terbalik kan? Nah, itu artinya ini gitu. Kalau ditanya, di mana peran tenaga kesehatan Nusantara Sehat, jangan ditanya peran teman-teman di pelosok itu, kasihan gitu. Jangan ditanya, serius. Kalau orang bilang, di mana peran kalian tenaga Nusantara Sehat? Aduh, kalau orang mungkin hanya melihatnya data dan hanya melihat melalui teropong kamera dan lain saja.
Tapi kalau berada di pelosok, orang nggak akan tahu sebenarnya kenyataan yang teman-teman hadapi. Makanya saya sering saya ini tuh Bang Hafiz ini, saya sering apresiasi. Kalau lihat foto teman-teman atau upload itu teman-teman di Nusantara tentang akses yang dilalui dari saya biasa telepon atau saya chat biasa begitu. Oh, luar biasa begitu. Saya sekedar kasih support saja begitu. Ternyata itu yang tidak ditahu sebenarnya tantangan Nusantara Sehat itu. Kalau ada yang bilang nggak begitulah, datang dulu itu saya bilang, lihat dulu kondisi realnya di lapangan seperti apa. Apalagi vaksin, aduh, khusus DTPK ya. Ya, khusus DTPK gitu. Ya seperti itu sih kalau berat tantangan besarnya. Iya, mungkin begini Bang, tadi kan sudah disampaikan betapa tantangan dan hambatan itu bukan hal yang kecil ya. Tapi tentu teman-teman tenaga kesehatan di pelosok khususnya secara spesifik tenaga Nusantara Sehat melihat tantangan dan hambatan seperti yang Bang Hermansyah sebut tadi, pasti ada gebrakan atau inovasi untuk mencapai target-target yang ditentukan pemerintah. Salah satunya tadi seperti yang di Halmahera Matrimi lakukan, Bang Hermansyah, door to door, langsung rumah ke rumah. Nah, mungkin ada cerita lain atau inovasi lain dari teman-teman puskesmas yang pernah sharing sama Bang Hermansyah, itu gebrakannya atau untuk mengatasi tantangan-tantangan tadi itu seperti apa? Ya, kemarin saya kami juga melakukan ini teman-teman di Papua Barat. Nah, mereka melakukan begini. Kalau kami kemarin kan door to door nih, teman-teman di Papua itu konsepnya sama saja, tapi teknisnya yang berbeda. Mereka kemarin di sana itu kan ada yang aturan pemerintah itu, itu yang dari presiden itu kan bahwa kalau memang misalnya tidak bisa cara lain lagi, misalnya vaksin, begitulah maksudnya penjabaran teknis ini normatif lah. Itu mengatakan bahwa itu akan berimbas pada proses bantuan kan, ditahan gitu kan, ditahan bantuannya bagi misalnya yang tidak mau, ada masyarakat yang tidak mau divaksin. Jadi khusus masyarakat yang dapat bantuan vaksin kan hampir rata kemarin, itu ditahan oleh aparat desa atau stakeholder lah, itu ditahan. Nah, kemarin itu kami juga melakukan begitu. Akhirnya kami dan teman Papua juga itu begitu juga ternyata melakukan polanya sama. Akhirnya saat kami kemarin berkonsultasi dengan aparat desa dan lain, berkonsultasi ini bagaimana supaya ini orang divaksin ini mau divaksin kan, kalau bicara tentang bantuan masyarakat senang begitu. Nah, artinya kami mencoba untuk melakukan, kalau di edukasi dirapatkan dengan stakeholder aparat desa lah khususnya begitu. Bagaimana ini kalau misalnya bantuannya kapan datang lagi? Cair itu bantuan bansos dan lain itu, bantuan COVID dan lain itu. Nah, itu misal bulan depan, oke. Berarti 1 minggu sebelum pembagian itu kami mau penyuluhan dulu. Nah, dengan catatan staf desa harus sepakat juga ini gitu. Ya, akhirnya setelah disepakati semua, akhirnya masyarakat yang mendapatkan bantuan sosial dan bantuan COVID dan lain itu bisa melakukan bantuan lagi asalkan divaksin kan, begitu kemarin vaksin. Nah, artinya dan kami polanya langsung teknis, dikumpul di desa, dapat bantuan, langsung dipanggil nama, langsung suntik vaksin di tempat situ. Itu kemarin yang kami lakukan. Ternyata itu juga dilakukan oleh teman-teman Papua. Itu salah satu inovasi lah, atau hal-hal yang coba dilakukan menghadapi masyarakat yang skeptis gitu, yang cara berpikirnya mungkin terlalu masih sempit gitu. Nah, itu yang kami lakukan kemarin. Karena jujur kami kalau di pelosok itu kan informasi kan memang tidak nyampe gitu. Mereka hanya tahunya itu kan hanya sekedar informasi yang justru yang hoax itu yang nyampe. Informasi edukasi dari pemerintah apa semua itu justru tidak nyampe di sana. Nah, kamilah sebenarnya menjembatani itu, tapi kan tidak maksudnya kepercayaan tadi, coba yang dapat informasi itu adalah Pak Imam atau kepala suku mungkin, tapi yang dapat informasi terkait perkembangan kesehatan sejauh ini kan justru yang kami tenaga Nusantara Sehat lah, lebih khususnya
gitu. Yang dapat justru kami yang sampaikan di sana begitu. Dan itu karena memang menganggap bahwa tenaga kesehatan itu selama ini kan, apalagi puskesmas kami selama ini kan juga kan yang di pelosok kan justru kan kerjanya kan bukan preventif begitu, justru lebih kuratifnya lebih banyak. Padahal itu terlepas dari itu ya, itu di luar dari itu. Maksud tapi kan ternyata puskesmas DTPK itu saya lihat bahwa lebih banyak tentang kuratifnya, itu lebih banyak dibanding preventifnya, preventif promotifnya. Itu masalah puskesmas sih, tapi itu kayak di sisi itu masalah lain sebenarnya yang diperjuangkan atau dilakukan oleh teman-teman tenaga Nusantara Sehat. Itu tapi ada kaitan dengan tadi itu, karena rekam jejak puskesmas seperti itu artinya edukasi keluar itu terkait penanganan COVID datang Nusantara Sehat itu berat itu. Itu yang tantangannya tadi itu inovasi tadi itu salah satunya itu tadi itu inovasinya itu adalah integrasi dengan masuk gitu lah, kolaboratif lah dengan masyarakat desa, bisa dapat ini vaksin asal bisa dapat bantuan COVID dan lain-lain asal divaksin, dan masyarakat mau gitu, mau karena tadi kami meyakini apapun alasannya penting mau divaksin intinya gitu, apapun menjadi alasannya dia datang vaksin, tujuan vaksin itu hanya sebagai datang suntik sudah, yang penting mereka dapat bantuan terserah, tapi yang ternyata yang jelas mau divaksin itu intinya kami kemarin. Karena kalau dibilang edukasi yang lain lagi berat juga gitu, artinya itu terserah, yang penting mau divaksin itu intinya yang kemarin kami lakukan ke masyarakat itu begitu. Itu ternyata begitu seperti itu juga sih, salah satu ya inovasi ya, maksudnya hal-hal yang dilakukan. Berarti bisa saya mengambil kesimpulan bahwasanya akan lebih maksimal kalau kolaborasi lintas sektor itu bisa maksimal juga seperti itu ya Bang ya? Betul, sangat betul. Seperti itu. Kita beranjak dari hambatan tadi, kita mengarah ke poin kedua Bang. Sekarang kan rekan-rekan Purna NST sudah agak banyak, jadi dari NST ke NSI itu sudah cukup banyak lah ya. Nah, tetapi banyak rekan-rekan menurut yang sharing sama saya, nanti bisa sharing juga dari Bang Hermansyah seperti apa, ada kebingungan dalam pelaksanaan inovasi. Mungkin apa yang mesti disampaikan kepada rekan-rekan? Ya, pengalaman saya sedikit ya, Bang Hafiz ya. Kemarin saya di Puskesmas Sapala di Kalimantan Selatan ya, di Kabupaten Hulu dulu. Sebenarnya kan inovasi itu kan betul butuh support, betul butuh support. Kita sudah punya gagasan, kita sudah punya pemikiran sampai konsep teknis dan lain-lainnya, tapi kalau tanpa support juga tidak maksimal. Itu dari banyak support, terutama orang-orang puskesmas, dukungan orang puskesmas, dinas dan lain-lain itu sangat perlu gitu. Saya contoh begini kemarin. Saya 1 tahun pertama sama teman tim itu, Adil Nirwandi itu, Kesling itu di tim, itu kami melakukan 1 tahun pertama itu kami banyak sekali progres lah begitu, maksudnya banyak sekali inovasi yang kami coba lakukan gitu. Dan real akhirnya terlaksana karena memang kan punya anggaran tim dulu, punya anggaran kan gitu, anggaran sendiri tuh. Terus tahun kedua kami direkomendasikan oleh Puskesmas untuk mengikuti lomba tenaga kesehatan inovasi teladan tingkat kabupaten HSU tahun 2019. Saya ingat itu. 2019. Jadi seluruh profesi enaknya di sana di Kalimantan Selatan di Kabupaten Hulu Utara enaknya setiap tahun di sana diadakan lomba tenaga kesehatan teladan tahunan, inovasi tenaga kesehatan teladan tahunan setiap tahun di HKN. Itu bagusnya. Di tahun itu melihat bagaimana sih inovasi-inovasi dilakukan oleh tenaga kesehatan di semua puskesmas untuk meningkatkan capaian dan derajat kesehatan masyarakat gitu. Di sana saya sebagai farmasi, saya melakukan dulu namanya program Mas Tobat. Saya sering diskusi itu. Mas Tobat itu masyarakat obat. Itu proses edukasi mulai dari anak sekolah SMP itu masuk di namanya itu di sana dulu kami itu SBH, Saka Bakti Husada itu yang pramuka itu. Yang di mana itu kan dipegang oleh sekolah, puskesmas, hanya tenaga puskesmas mendampingi. Kami tidak di sana, kami yang ambil full. Jadi pembina di sekolah, kami juga pembina SBH-nya. Jadi kami ada agenda setiap Jumat itu melatih tentang kesehatan pramuka. Itu satu bagian. Yang kedua, jadi di sana itu ada namanya itu satu bagian dari proses Mas Tobat tadi. Yang kedua adalah
kolaborasi lintas sektor itu terkait dengan masyarakat desa tentang edukasi tentang penggunaan obat-obat rasional dan lain-lain. Terus itu orang pemilik warung. Saya lihat Nusantara sekarang kan rata-rata inovasi mereka sekarang, saya lihat di farmasi khusus ya, spesifik ya, itu mereka rata-rata pergi cek obat expired di warung kan. Saya lihat itu, sering saya lihat. Dan itu tidak cukup sampai situ. Saya juga melakukan itu dulu. Tapi ternyata setelah itu 3 bulan pertama saya itu meninjau, 3 bulan kedua saya mengumpulkan pemilik warung itu. Diadakan pelatihan selama 3 hari. Begitu. Mana obat yang bisa dijual, mana obat yang tidak bisa dijual, dan mana atau dulu saya melakukan kalau obat ini dijual penjelasannya begini-begini. Kan tidak mungkin kita menjual, tapi minimal kita perpanjangan suara itu begitu. Kalau obat ini dijual tolong dijelaskan seperti ini begitu. Nah, akhirnya saya kemarin itu juara 2 tingkat kabupaten. Program inovasi teladan tuh. Dan itu orang dinas apa semua kaget begitu karena kami hanya baru 1 tahun loh begitu. Nah, tapi bukan itu tapi karena dikasih kesempatan support oleh orang puskesmas. 1. Yang kedua, sebenarnya teman-teman Nusantara itu kan orang-orang fresh sebenarnya secara pemikiran. Saya akui, apalagi anak-anak muda. Tapi mereka hanya berpikir sampai di pikirannya. Karena tidak ada dukungan, ya tidak sudah. Padahal pikirannya, makanya inovasinya hanya sampai di pikiran saja, stuck di situ. Dia banyak yang mau dia bikin, tapi dia tidak memulai. Banyak ada faktor X dan lain faktor dukungan, ada anggaran, banyak lah begitu lah. Oke, betul, harus memulai dulu. Karena orang mendukung, setelah kita melakukan dulu. Walaupun tidak sukses, tapi kita telah melangkah setelah dulu. Oh ini. Karena hanya dalam tatanan konsep pemikiran orang, apalagi tentang konflik-konflik kita program dan lain di puskesmas itu kan banyak gitu. Makanya kalau teman saya sering bilang memulai dulu saja. Tidak ada dukungan kak, memulai dulu, kau dulu begitu. Saya sering bilang begitu, mereka ngasih teman-teman, kau dulu memulai saja dulu. Nanti kalau tidak dukungan sudah. Nanti kalau ada batas kemampuan kau tidak bisa melanjutkan sudah. Nggak apa-apa kau berhenti di jalan maksudnya, karena memang kamu tidak mampu, karena harus perlu tangan lain gitu. Kalau sudah step saja, tapi memulai saja dulu gitu. Karena saya bilang bukan hasil akhirnya itu program inovasi yang tercapai tidaknya, tapi kau telah memulainya, kau telah berjalan sebagai petunjuk bahwa ini loh seperti caranya begitu. Kalau memang rata-rata teman-teman Nusantara saya lihat itu berdebatnya kan di forum-forum saja, maksudnya di Lokme dan lain-lainnya. Orang puskesmas bilang itu nggak ada anggaran dan lain, langsung mereka turun semangatnya. Saya sering itu bilang begitu karena saya pernah dicerita begitu beberapa orang gitu. Memang betul susah kan kita langsung merubah. Jangan kita kerja di Nusantara Sehat itu tantangannya juga selain merubah pola pikir hidup masyarakat, ternyata pola orang puskesmas juga itu yang sudah pikiran-pikiran yang skeptis tadi, yang lama itu dianggap kebenaran, itu kan tantangan berat juga teman-teman Nusantara Sehat. Makanya susah kan dirubah gitu. Oke, memang susah, tapi kan perlahan. Makanya saya bilang, kalau secara pemikiran kau tidak bisa mempengaruhi dan memberikan ini kepada pencerahan kepada orang-orang puskesmas, kepala puskesmas dan lain, minimal di kaunya, begitu. Harus selesai di kau dulu. Gitu. Kau punya pemikiran yang bagus, kan sayang, hanya 2 tahun kau memendamnya, dan harus kau tunggu lokus yang kedua atau ketiga lain, itu kan tidak mungkin juga kondisi yang sama, begitu. Hampir masa Nusantara sekali saya lihat ya, saya tidak berani mengeneralisir ini, mengatakan semua Nusantara begitu, enggak. Tapi bercerita seperti itu. Beberapa teman-teman Nusantara saya itu rata punya pemikiran yang tentang program, tapi mereka hanya sampai di pikiran, karena tidak berani memulai. Karena katanya tidak ada dukungan dan lain-lain. Sedangkan kita harus pahami bahwa kultur kita masyarakat timur ini, khususnya, orang kadang melihat dulu. Dia mau melihat dulu baru, oke. Ayo, gimana? Kalau orang belum melihat sesuatu, orang susah mempercayai begitu. Dan itu saya coba lakukan dulu begitu. Itu tantangan teman-teman, tantangan apalah, maksudnya yang terhambat di program inovasi Nusantara Sehat itu. Teman-teman punya pikiran yang banyak dan bagus, tapi itu tidak terrealisasi. Bukan terrealisasi karena dukungan sih. Oke, karena dukungan, tapi itu bukan faktor yang paling yang ini ya. Yang poinnya yang paling atas lah, misalnya poinnya enggak. Itu semua di kita begitu. Dukungan ya perlu sangat begitu,
Tapi itu bukan faktor utama, bukan. Faktor utamanya itu adalah hambatannya itu adalah di pikiran kita. Itu yang saya amati dari teman-teman dari saya menyimpulkan secara personal dari bahasa-bahasa atau sharing teman-teman tersiap. Seperti itu permasalahannya. Iya. Oke, Hafiz. Berarti kan kalau seandainya saya simpulkan dari penyampaian Bang Hermansyah tadi ya, kalau teman-teman biasanya berinovasi di Nusantara Sehat Team, itu kan dukungannya jelas. Nah, makanya rekan-rekan itu bebas untuk berinovasi apapun yang mereka ingin perbuat untuk mencapai target-target yang sudah ditentukan. Nah, kalau sudah NSI, ibaratnya walaupun tidak ada dukungan, kita mulai saja dulu ya, seperti itu, memulai. Nah, walaupun tidak mendapat, belum mungkin ya, belum mendapat dukungan baik dari rekan-rekan maupun pimpinan puskesmas. Nah, mungkin ada. Nah, tadi kan kita sudah bahas tentang inovasi, kemudian tantangan dan hambatan. Ini yang paling krusial, Bang. Terkait manajemen puskesmas, baik itu dari perencanaan sampai di evaluasi dari program-program itu. Nah, yang kita tidak asingkan dengan namanya Rukuniah, RUK, RPK. Nah, bagaimana kira-kira kalau di kota besar kan sudah jelas perencanaannya sudah ibaratnya baik itu sudah ada yang tidak online, ada sudah secara online, kemudian perencanaannya tertata rapi. Nah, ini menurut Abang berbanding, apakah di sana juga pengalamannya berbanding terbalik atau mungkin sudah banyak yang didengar puskesmas yang perencanaannya bagus. Tetapi untuk puskesmas yang perencanaannya belum bagus, itu kira-kira sarannya seperti apa? Kemudian penyampaian untuk rekan-rekan yang belum, yang ada di posisi atau di penempatan yang puskesmas perencanaannya belum bagus itu seperti apa? Mengakali atau mengakali supaya bisa program-program atau inovasi kita bisa berjalan dengan proses perencanaan di puskesmas yang belum terlalu maksimal. Oke. Ya, sebenarnya di situ perannya tenaga Nusantara Sehat, serius. Di situlah perannya. Itu kan memperbaiki manajemen puskesmas. Ya. Di situ sebenarnya peran sentralnya teman-teman Nusantara Sehat itu. Kenapa saya bilang peran sentral tenaga Nusantara Sehat itu terkait manajemen puskesmas? Karena sebagus apapun program inovasi teman-teman di luar, di lapangan, kalau tidak tuntas juga di dalam, di internal puskesmas, itu juga tidak ini juga. Karena saya mengatakan begini sama teman-teman kemarin di sharing itu, teman-teman boleh berpikir inovasi banyak dan lain-lain, boleh, sangat perlu sekali gitu. Tapi teman-teman tidak boleh hanya fokus dan menguras pikiran itu, hanya fokus pikiran tentang maksudnya inovasi dan lain orang impact-nya ke masyarakat. Oke, kalau di sana oke, karena kita ini adalah untuk kehadiran itu untuk pemberdayaan masyarakat dan lain-lain, oke. Tapi kita itu harus pikir juga di internal puskesmas itu, manajemennya bagaimana begitu, mulai dari itu yang terus manajemen itu kan, yang kalau puskesmas kalau kita bilang kan planning, accounting, organizing, controlling, evaluation, itu teori dasar manajemen kan begitu. Terus kalau di puskesmas namanya 1, P2, P3, bahkan atau PDCA kan, plan, do, check, action, itu kan kalau di konsep umum lagi, di konsep di akreditasi dan lain itu. Saya bilang sama teman-teman kemarin gitu, kita di Nusantara itu pikir inovasi sangat harus. Bagaimana kehadiran itu punya impact terhadap peningkatan kesehatan masyarakat, harus itu nggak bisa ditawar. Terus yang lain adalah ini di puskesmas ini kehadiran kita atau hal-hal terkait manajemen, dan jangan dipikir hanya sekedar perbaikan fasilitas atau perbaikan teknis atau sarana-sarana yang ada yang tidak ada diadakan. Oke, itu juga bagian, tapi itu adalah proses proses manajemennya, bukan sekedar sarana tadi ya. Oke, sarana bagian juga, iya itu juga bagian juga dari proses peningkatan tadi. Tapi prosesnya ini, proses manajemennya, implementasi maksud cara atau pola atau iklim puskesmas itu, begitu mas saya. Misalnya begini, contoh kecil,
di Permenkes 43 tentang manajemen puskesmas mengatakan bahwa jadwal lokmin itu harus awal bulan, maksimal tanggal 5 misalnya. Tapi kenyataan di puskesmas itu rata-rata bahkan ada yang sampai pertengahan bulan, bahkan ada yang akhir bulan. Apa coba begitu? Nah, sedangkan di lokmin itu kan menceritakan tentang evaluasi yang bulan lalu dan perencanaan untuk bulan ke depan ini gitu. Nah, itu hal kecil, tapi impact-nya besar loh gitu. Itu karena tidak terakurasinya itu manajemen tadi, proses perencanaan tadi gitu. Nah, belum lagi program tumpang tindih dan lain-lain. Nah, itu yang saya bilang gitu. Terus yang harus diperbaiki sama-sama, terutama teman-teman Nusantara Sehat gitu. Kalau saya bilang kalau memang misalnya sudah mengedukasi, bercerita di setiap forum, rapat, lokmin, apa semua tentang itu, oke, tidak ada perubahan juga, ya kaulah itu kan kita tahu kan, kita kan sebagai agen of change nih. Nah, katanya nih, Nusantara itu sebagai agen of change juga begitu. Nah, makanya itu harus connect itu begitu. Nah, makanya saya bilang yang permasalahannya yang di Nusantara Sehat, saya selalu saya tipukan kepada tenaga Nusantara Sehat. Perbaikan itu adalah ada di pundak kita ini supaya kita punya impact loh. Ada arti kehadiran itu gitu. Jangan rata-rata saya lihat itu kan Nusantara Sehat itu yang diekspor adalah apa? Program inovasinya, turun lapangan program keren ini gitu. Ada misalnya Bumil, ada di kemarin itu kata apa? Bidang kejar Bumil, apa disingkat apa begitu. Rata-rata teman-teman yang diekspor oleh teman itu apa? Inovasinya di luar gedung. Sah-sah saja. Oke, sangat begitu. Itu keren loh. Begitu. Tapi maksud saya, ada nggak yang maksudnya hampir sebagian besar tenaga sudah berpikir untuk di internal? Ada, tapi tidak dominan. Rata-rata itu mereka berpikir di luar gitu. Untuk tentang apa yang mereka lakukan di luar impact kepada masyarakat. Padahal yang di dalam juga itu bagian dari itu. Makanya saya bilang itu manajemen puskesmas itu adalah poros, akar loh gitu. Akarnya, karena sebagus apapun inovasi kita di luar itu misalnya sebagai apapun, kalau kita tidak ada itu selesai di kita 2 tahun selesai, sudah pindah puskesmas lagi, dan itu bisa lanjut tergantung. Tapi kalau kita memperbaiki di internal terkait manajemennya, proses-proses tadi tentang proses-proses misalnya penataan lola program gitu dan lain-lain itu, perencanaan program gitu, itu kalau saya yakin inovasi itu akan muncul dengan sendirinya. Walau tanpa kita berada masih stay di tempat di puskesmas itu. Karena saya bukan kritik sih teman-teman itu tidak. Maksud saya ini hanya menurut saya teman-teman itu berpikirnya hanya terkait program. Jangan habiskan pikir inovasi 100% selama 2 tahun itu enggak. Saya enggak kurang sepakat kalau berpikirnya tentang program inovasi 100% selama 2 tahun. Itu terlalu tersingkat waktumu. Kalau hanya berpikir inovasi dan menjalankan inovasi. Karena itu kalau akan selesai. Dan pola lama bisa saja akan kembali. Karena apa? Karena tidak selesai di puskesmas tadi. Akarnya belum kokoh loh begitu. Tidak kuat maksudnya prosesnya yang diperbaiki di internal itu. Nah, begitu. Seperti itu kalau saya. Ya. Terima kasih banyak Bang Hermansyah. Oh ya, satu dari penjelasan Bang Hermansyah tadi muncul satu pertanyaan yang cukup menarik. Kemudian ada satu kondisi tadi di awal sempat dijelaskan bahwa kan ada masyarakat yang hanya ke mantri dikasih obat. Kebetulan Bang Hermansyah sendiri kan berprofesi sebagai tenaga farmasi. Nah, dilemanya sekarang kan kondisi di lapangan kita itu ada mantri-mantri di desa langsung memberi obat. Kemudian ada Polindes yang harusnya tupoksinya itu hanya untuk persalinan, tetapi kita ada pelayanan umum ya. Nah, dengan kondisi seperti itu, apakah itu sudah sesuai melanggar hukum atau mestinya seperti apa? Terima kasih. Hafiz sudah mengingatkan saya. Terima kasih. Ini bagian dari inovasi yang saya lakukan kemarin. Di puskesmas saya itu kan ada pustu istilahnya, sama lah Polindes tergantung kan. Pustu. Ya. Pustu itu rata-rata ada permintaan obatnya per bulan. Dan yang itu kan hanya bukan tenaga bidan, tenaga perawat. Di pustu-pustu itu. Yang itu kalau yang perawat. Tidak ada farmasi di pustu. Hampir Indonesia di puskesmas yang punya pustu itu rata-rata 2 saja.
kalau bukan bidan ya perawat. Nah, saya kemarin kalau secara pernah saya tanya ini di PAVI juga kemarin, lembaga profesi farmasian salah satu lembaga. Saya tanya kemarin, itu di PAVI pusat ya, saya tanya, itu nggak melanggar kode etik ya, seperti itu. Secara etik, ya, secara etik. Tapi secara kan tidak bisa kita, karena dengan keterbatasan sumber daya, dilakukan. Ya, mau tidak mau ya seperti itu sudah begitu. Secara etik profesional tidak boleh. Tenaga perawat kasih obat tanpa pendampingan tenaga farmasian, apoteker atau tenaga TTK farmasi. Gitu. Oke, secara etik memang tidak boleh. Gitu. Sama dengan kan di puskesmas sekarang, puskesmas selama 2 tahun kami itu kan dokter kami ya ada dokter itu di sana baru 6 bulan sebelum purna kami ini 1 tahun lebih tidak ada dokter. Siapa yang membuat diagnosa? Yang diagnosa itu adalah tenaga perawat. Etis enggak? Tidak juga. Itu tidak boleh tenaga perawat. Tidak kapan tenaga perawat itu mendiagnosa penyakit yang tidak boleh. Nah, secara etik. Tapi melihat kenyataan lagi begitu. Keadaan. Nah, melihat keadaan ya mau tidak mau harus. Kan tidak bisa kita menunggu begitu. Nah, seperti itu. Secara etik profesi. Tapi yang saya lakukan kemarin, Hafiz, di puskesmas sekarang, saya setiap bulan itu saya kunjung ke pustu itu, pas momen posyandu, tenaga pustu kan datang juga di posyandu. Nah, sebelum saya penyerahan obat, saya edukasi dulu. Wah, obat ini obat yang baru nih kita dapat dari dinas. Ini fungsinya ini diberikan pada pasien yang mengalami gejala ini dan diberikan hanya dosis misalnya 1 kali 1 hari saja. Nggak boleh diberikan 2 kali dan lain-lain gitu. Dan itu yang saya lakukan. Terus yang kedua adalah ini obat-obat yang saya digunakan ini kalau tidak tahu nanti kau sebelum memberikan resep ke pasien kau SMS saja saya itu begitu supaya ini tidak ini karena bagaimanapun di pustu itu kan tanggung jawabnya kami farmasi karena kami yang mendistribusikan obat ke sana. Yeah. Tetap ini tapi yang saya lakukan adalah setiap obat-obat yang baru atau apa obat-obat yang datang saya kumpul pegawai pustu pernah dikumpul di Lokmin saya jelaskan fungsi obat sesuatu seperti ini kenapa karena kan saya tidak selamanya ada di sana dan itu sebagai perpanjangan suara bahwa perlu itu tenaga farmasi untuk sama juga tenaga yang lain juga misalnya kalau diambil perannya ya karena tidak bisa kita memaksakan harusnya idealis bagaimana melanggar kode etik lah oke, memang betul tapi kan tidak bisa kita paksakan harus ini sesuai regulasi di DTPK itu ada cara tertentu yang memang harus sesuai konteks gitu tidak bisa dipaksa regulasi semua tidak bisa kecuali pemerintah yang mampu memenuhi ketenagaan seluruhnya makanya begini banyak orang bilang tenaga kesehatan itu banyak sekali sekarang. Iya di kota, coba di DTPK, banyak sekali yang kurang. Kita tenaga kesehatan ini yang setiap tahun itu hampir sampai 10-15 ribu yang wisuda seluruh profesi setiap tahun. Loh. Tapi kenyataannya di mana itu? Mereka ngumpulnya di kota, di daerah aksesnya yang bagus. Di DTPK tetap kurang loh. Itu sih, tapi seperti itu sih mungkin yang saya Ya, terima kasih Bang Hermansyah. Semoga diskusi kita di kesempatan kali ini ada manfaat ketika di-share ke teman-teman, kemudian menjadi motivasi untuk rekan-rekan yang tugas di DTPK, baik di Papua ataupun pelosok Papua. Semoga juga rekan-rekan di Papua selalu diberi keselamatan, Bang ya. Atau mungkin ada quote terakhir, kata-kata bijak terakhir, Bang. Yang terakhir itu apa ya? Kehadiran itu harus memiliki arti, harus punya impact, sekecil apapun itu. Oke, terima kasih Bang Hermansyah atas waktu dan kesempatannya. Izin saya share hasil diskusinya, nanti kalau sudah jadi, saya share linknya ke Bang Hermansyah. Sukses Bang, terima kasih. Semoga rezekinya lancar, selalu diberikan kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.